Mampukah Amerika Serikat dan NATO mengalahkan Rusia? Bagian kedua. Silahkan menyaksikan bagian pertama terlebih dahulu. Selamat jumpa kembali di Dunia Militer ID. Secara bersamaan, Resimen Kavaleri kedua di Jerman akan bergabung dengan pasukan NATO untuk bertempur. Pasukan ini dilengkapi dengan kendaraan pengangkut infanteri M1126 Striker, yaitu kendaraan pengangkut lapis baja beroda 8 dengan senjata mesin dan pelontar granat yang canggih. Amerika Serikat juga akan melibatkan Resimen Kavaleri senjata berat ke-11 yang berbasis di California. Kedua resimen ini sangat berpengalaman di berbagai medan pertempuran modern. Di antaranya, Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang Teluk, intervensi Amerika Serikat pada perang di Bosnia-Herzegovina, dan operasi di Afghanistan. Tim tempur Brigade Lintas Udara ke-173 yang berbasis di Vicenza, Italia, akan diterjunkan untuk pertempuran kota. Brigade ini sangat berpengalaman di berbagai medan pertempuran, di antaranya pada Perang Dunia II, Perang Vietnam, dan operasi pembebasan Irak dan Afghanistan. Brigade Lintas Udara ke-173 ini memiliki peralatan atau persenjataan yang lebih ringan atau yang dapat bergerak lebih lincah daripada jenis infanteri lainnya. NATO memiliki sebanyak 3,5 juta personel gabungan dari 30 negara. Ratusan ribu pasukan kemungkinan akan menyerang dari wilayah Eropa, ratusan ribu lainnya akan menyerang dari wilayah Pasifik. Pasukan Amerika Serikat bersama pasukan NATO akan menghadapi sebanyak 22 batalion perang yang dimiliki Rusia di distrik militer barat di sepanjang perbatasan NATO. Министр обороны поздравил парадные расчеты военно-воздушных сил. Pasukan Rusia dengan kendaraan lapis baja dilengkapi dengan artileri berat siap menggempur pasukan Amerika Serikat dan NATO. Rusia akan mengirimkan peralatan tempur modern seperti ribuan unit main battle tank, ratusan unit sistem rudal kendali penghancur tank, ribuan unit howitzer, ribuan unit peluncur roket, dan ribuan artileri anti serangan udara. Amerika Serikat dan NATO kemungkinan akan kewalahan menghadapi gempuran angkatan darat Rusia. Laporan menyebutkan perlu waktu 36 hingga 60 jam bagi pasukan Rusia untuk mencapai dan memulai operasi pengepungan di Tallinn dan Riga, ibu kota Estonia dan Latvia. Kelompok kecil pasukan berkualitas seperti infanteri lintas udara Amerika Serikat yang biasanya dikerahkan oleh para NATO ke Riga dan Tallinn dapat melakukan perlawanan kuat saat merangsek masuk ke medan perkotaan. Tetapi kos untuk memasang pertahanan seperti itu ke kota dan penduduknya biasanya sangat tinggi, kata sebuah studi RAND tahun 2016 tentang perlawanan terhadap Rusia. Angkatan Darat ke-173 mengakui kelemahannya sendiri jika terlibat pertempuran dengan Rusia, menurut dokumen internal seperti yang dilaporkan oleh Politico. Laporan tersebut menyatakan komunikasi GPS akan dinonaktifkan dengan mudah dan cepat, memaksa pasukan untuk mengandalkan keterampilan komunikasi radio frekuensi tinggi. Brigade tersebut juga memiliki pertahanan udara atau unit peperangan elektronik yang terbatas. Menurut informasi yang diberikan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa kepada kantor berita Defense 24, menunjukkan bahwa peralatan untuk perlengkapan utama Brigade Lapis Baja di Polandia meliputi sekitar 85 unit main battle tank M1A2 Abrams, sekitar 130 unit M2 M3 platform Bradley, dan 18 unit M109A6 A7 Paladin milik skuadron artileri howitzer. Pasukan NATO, terutama Brigade Lapis Baja di Polandia, harus melintasi koridor Kaliningrad, terjepit di antara perbatasan Polandia dengan Lituania, dan di setiap sisinya dibatasi oleh wilayah Rusia dan Belarus. Kedatangan pasukan NATO dari Polandia ini tentunya akan mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Rusia, terutama dari unit sistem penghancur tank.
Sementara itu, Rusia bisa memenuhi janji sebelumnya untuk menyerang sistem pertahanan rudal di Polandia lewat serangan udara. Jet tempur Sukhoi Su-35 dan Su-57 kemungkinan akan berada di garis depan untuk dapat mengirimkan rudal udara ke darat sebagai misi penghancuran baterai pertahanan rudal milik NATO di Polandia. Namun Amerika Serikat dan NATO tentunya akan mengirimkan setidaknya F-15 Eagle dan F-35 untuk menghadang misi jet-jet tempur milik Rusia. Jika pesawat tempur Sukhoi dapat meloloskan diri dari sergapan F-15 dan F-35, NATO tentunya siap menyambut dengan tembakan rudal anti-serangan udara, sekaligus menembakkan rudal Patriot untuk menangkis setiap gempuran rudal udara ke darat yang telah diluncurkan dari Su-35 dan Su-57. Keberhasilan Rusia dalam misi penghancuran baterai pertahanan NATO di Polandia akan bergantung pada kelincahan pilot-pilot Rusia dan kecanggihan jet-jet tempur mereka. Dua tim tempur Brigade Lapis Baja Angkatan Darat Amerika Serikat saat ini di Eropa akan berlomba untuk bertarung, tetapi akan kalah dan kemungkinan besar akan hancur dengan cepat. Serangan Rusia melalui Belarusia ke Baltik akan begitu cepat dan luar biasa, sehingga seperti dengan Crimea, NATO harus menerima bahwa negara-negara itu sekarang berada di orbit Rusia, kata pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat Robert Scales. Menurut laporan Grand Corps, Rusia lebih mengandalkan kekuatan senjata gabungan yang menekankan pada mobilitas juga daya tembak dan terus berlatih untuk melakukan operasi militer dengan skala yang lebih besar dengan tujuan memperkuat kemampuan Rusia untuk terlibat pertempuran di tengah kekuatan-kekuatan mekanis yang dekat dengan perbatasan Rusia. Peningkatan kekuatan militer Rusia selama dekade ini telah mengurangi kesenjangan kualitatif dan teknologi yang pernah menganga antara Rusia dan NATO. Peningkatan ini terjadi saat Rusia memperluas pasukannya di wilayah barat, mempertahankan lebih banyak kekuatan dengan kesiagaan yang tinggi, dan mendapatkan pengalaman tempur yang berharga saat operasi di Ukraina dan Suriah. Anggota NATO di wilayah Laut Baltik yaitu Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia secara kolektif pertahanan yang jauh lebih kecil dibanding kekuatan Rusia di distrik militer barat. Jika terjadi serangan darat terhadap anggota NATO di wilayah Baltik, Rusia memiliki keuntungan jarak yang substansial di awal-awal pertempuran karena posisi jarak yang menguntungkan dan kemampuannya diperkuat dengan unit darat dan udara dari tempat lain di Rusia. Pensiunan Mayor Jenderal Richard Nash, mantan komandan di Bosnia, mengatakan sangat mudah untuk mempertimbangkan skenario di mana unit kecil pasukan NATO, termasuk pasukan Amerika, sebenarnya bisa kewalahan jika terjadi serangan. Selama latihan perang baru-baru ini, NATO mencoba menggunakan pasukan lokal untuk membantu. Hasilnya terus terang adalah bencana bagi NATO, menurut studi Rand Corp. Terima kasih sudah menonton bagian kedua. Silahkan lanjut dengan menonton bagian ketiga, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Magic 52, Scorcher 1. Magic 52, radar contact. Vector 050 to the zone. Scorcher 1, 050. Scorcher 1, primary target transmitted by MIDS. Acknowledged. Target acquired and ready. Confirm clear engage. Confirm engage. Time authenticate. Minute 32 Alpha Sierra. Engaging. Store away. Roger. Stand by. Magic 52, we have intel of new priority target. Extended range 150 miles. Coordinates confirmed. Scorcher 1, new target. Range 150. Request you vector for the tanker. Scorcher 1. Incoming missile. Activate defense systems. Too late. Attack is imminent. Scorcher 1, primary target has been destroyed. Be advised you have 5 miles to run for crossing hostile. Acknowledged. Departing low level. Magic 52, please advise Scorcher 1 we have identified SAM activity in the area of the new target. Scorcher 1 has gone radio silent. Will advise by